Satu pemain asing Persebaya Surabaya dipastikan tiba pada pekan ini. Kepastian tersebut diungkap langsung oleh sang pelatih, Paul Munster saat sesi latihan, Rabu, 3 Juli 2024, informasi yang dihimpun IDN Times, pemain asing yang baru itu berposisi sebagai bek. Ialah Slavko Damjanovic yang merupakan legiun asal Montenegro. Terkait Slavko Damjanovic, Munster menyampaikan bahwa sang pemain akan tiba dalam waktu dekat. Ia berharap hal tersebut benar adanya, sehingga pembentukan tim dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang utama adalah minggu ini. Karena seperti saya bilang, saya fokus pada 6 pemain asing. Satu lagi akan datang, ujarnya. Tapi kalau dia datang 1-2 minggu sebelum liga, tidak. Mungkin minggu ini, tambah dia. Lebih lanjut, Munster ingin manajemen dapat mendatangkan semua pemain dalam pemusatan latihan nanti. Rencananya, Persebaya akan menggelar pemusatan di Yogyakarta. Tak hanya pemusatan latihan, Persebaya juga akan melakukan uji coba sebanyak 5 kali. Baik itu dengan internal maupun tim dari Liga 1. Saya punya banyak. 1, 2, 3, 4, mungkin maksimal 5 kali, uji coba, katanya. Karena kita juga akan mengadakan pemusatan latihan juga, ditambah permainan internal. 5 disertakan dengan internal, tambah dia. Terkait tim Liga 1 yang akan diajak uji coba, Munster ingin ada 2 tim yang bisa diajak bertanding. Salah satu tim yang disebutnya ialah Madura United FC. Tim tersebut sangat layak karena bisa menembus Championship Series pada musim lalu. Mungkin 1-2 tim Liga 1. Dan mungkin juga di luar, ucapnya. Mungkin Madura United. Di Jogja, pemusatan latihan dan uji coba, pungkasnya. Sementara itu, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, masih membuka peluang menambah pemain untuk membela tim pada kompetisi Liga 1 2024-2025. Kini, ia pun masih melakukan seleksi terhadap beberapa pemain trial. Dari nama-nama yang ada, ia cukup senang dengan penampilan para pemain trial selama berlatih bersama. Khususnya 2 nama yakni Rizky Dwi Pangestu dan Randy May. Pada dasarnya semua yang saya minta mereka lakukan, kata Paul ditemui setelah latihan tim di lapangan edisi Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 3 Mei 2024. Ia mencontohkan, kehadiran Randy menambah kekuatan bagi lini belakang tim meskipun kini dirinya masih menanti kedatangan pemain asing di posisi tersebut. Tak kalah penting, Randy dinilai memahami apa yang diinginkan tim pelatih dan memiliki kondisi fisik yang baik. Randy masih muda, 23 tahun, dia sudah punya pengalaman bermain di Liga 2. Saya merasa bisa menjadikannya pemain yang lebih baik, dengan bola atau tanpa bola, dan taktis, ungkapnya. Sedangkan Rizky, aku Munster, meski tidak bermain di laga melawan Persibo Bojonegoro, namun penampilannya baik saat latihan maupun internal game. Secara penampilan memiliki postur yang bagus, ditambah memiliki kecepatan. Dalam latihan, saya bekerja dengannya secara pribadi melatih penyelesaian akhir. Tentu saja, dia seorang striker, jadi dia belajar dan dia juga bisa menjadi pemain yang sangat bagus, ujarnya. Kendati demikian, ia tidak menjanjikan kedua pemain mendapat tempat di starting 11. Namun, ia berpikir jangka panjang membina kedua pemain tersebut menjadi pemain hebat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyiapkan pola kerjasama dengan Persebaya Surabaya dalam pengelolaan Wisma Persebaya atau yang dikenal sebagai Wisma Karanggayam. Melalui kerjasama tersebut, Wisma Karanggayam dapat digunakan sebagai wadah pengembangan sepak bola di Kota Pahlawan. Menurut Cak Eri, pembicaraan dengan Persebaya terus dilakukan. Bukan hanya terkait penggunaan Wisma Karanggayam, namun juga skema sewa Gelora Bung Tomo, GBT, sebagai home base Bajul Ijo. Kami sudah bergerak, berbicara, bersama Persebaya. Selain soal Karanggayam, juga terkait GBT, itu ada perlakuan berbeda, kepada Persebaya,
kata Cak Eri dikonfirmasi di Balai Kota Surabaya, Rabu, 3 Juli 2024. Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah skema agar Wisma Karanggayam bisa digunakan kembali. Misalnya, skema pemeliharaan hingga hal teknis lainnya. Wiswayahe Persebaya juara. Sehingga, untuk sewa stadion, penggunaan Karanggayam, itu jangan sampai dibiarkan begitu saja. Namun, bagaimana ini bisa menjadi bagian dari Persebaya sehingga ada beberapa skema yang kami lakukan dan hari ini kami paparkan ke Kejaksaan, kata pria asli Surabaya ini. Terkait pengelolaan aset tersebut, Pemkot Surabaya juga meminta pertimbangan Kejaksaan dari sisi hukum. Sekalipun bertujuan baik, Wali Kota tak ingin kebijakan pemanfaatan aset tersebut lantas menerobos aturan hukum yang berlaku. Kami meminta kepada Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pengertian atau masukan dari sisi hukumnya. Sehingga, tidak melanggar hukum, katanya. Harapannya, sekali lagi ini tidak melanggar hukum. Serta, selamanya bisa terus berlanjut, kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota, Bapeko, Surabaya ini. Menurutnya, Wisma Karanggayam bisa menjadi salah satu lokasi pengembangan pemain muda di Surabaya. Insya Allah skema ini akan membantu Persebaya membawa nama besar Surabaya, katanya. Pastinya, ini kado bagi Persebaya. Agar apa? Kalau sudah tidak ada permasalahan, maka ke depannya, selama-lamanya, siapapun wali kotanya, sudah menjadi seperti ini. Sehingga nggak gegeran maneh, bertengkar lagi, katanya. Kolaborasi antara Pemkot Surabaya dengan Persebaya Surabaya bukan hanya dilakukan dalam hal ini saja. Menurut Wali Kota Eri, Pemkot siap mendukung Persebaya sebagai kesebelasan kebanggaan arek-arek Surabaya untuk melahirkan atlet profesional bagi klub maupun timnas. Sebelumnya, Pemkot Surabaya dengan Persebaya Surabaya sempat bersengketa hukum dalam kepemilikan Wisma Persebaya. Kedua belah pihak bersikukuh sebagai pemilik Wisma Persebaya. Sementara itu, Wisma Persebaya sudah bukan lagi milik Persebaya Surabaya. Wisma yang terletak di Jalan Karanggayam nomor 1, Surabaya, itu telah menjadi milik Pemkot Surabaya setelah melalui gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya. Kini, muncul kabar bahwa tempat yang akrab dengan sebutan Karanggayam itu akan dikelola lagi oleh Persebaya Surabaya. Kabar itu muncul dengan menyebutkan bahwa Pemkot Surabaya akan menyerahkan hak pengelolaan untuk klub berjulukan Bajul Ijo itu. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, merespons informasi yang beredar terkait itikat baik dari Pemkot Surabaya dalam hal ini Wali Kota Eri Cahyadi, untuk menawarkan pengelolaan Wisma Karanggayam kepada Persebaya. Dari sisi Persebaya, kami tidak ada pernyataan apapun tentang Karanggayam. Persebaya sudah tidak bisa menggunakan Karanggayam sejak 2019, jadi sebenarnya kami juga sudah move on dari Karanggayam, kata Chandra kepada bola.com. Kalau ditanyakan apakah status Karanggayam itu akan melibatkan Persebaya? Itu ada di ranahnya Pemkot Surabaya yang memang sebagai pemilik Karanggayam. Sebagai sebuah klub dan perusahaan, kami akan menimbang secara jernih serta detail, itu masuk tidak dalam keputusan bisnis Persebaya, imbuhnya. Kini, muncul kabar bahwa tempat yang akrab dengan sebutan Karanggayam itu akan dikelola lagi oleh Persebaya Surabaya. Kabar itu muncul dengan menyebutkan bahwa Pemkot Surabaya akan menyerahkan hak pengelolaan untuk klub berjulukan Bajul Ijo itu. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, merespons informasi yang beredar terkait itikat baik dari Pemkot Surabaya dalam hal ini Wali Kota Eri Cahyadi, untuk menawarkan pengelolaan Wisma Karanggayam kepada Persebaya. Dari sisi Persebaya, kami tidak ada pernyataan apapun tentang Karanggayam. Persebaya sudah tidak bisa menggunakan Karanggayam sejak 2019, jadi sebenarnya kami juga sudah move on dari Karanggayam, kata Chandra kepada bola.com. Kalau ditanyakan apakah status Karanggayam itu akan melibatkan Persebaya? Itu ada di ranahnya Pemkot Surabaya yang memang sebagai pemilik Karanggayam. Sebagai sebuah klub dan perusahaan, kami akan menimbang secara jernih serta detail, itu masuk tidak dalam keputusan bisnis Persebaya, imbuhnya. Lapangan yang terletak di area belakang juga sudah tidak lagi terlihat seperti lapangan bola. Bangunannya juga mulai rapuh terlihat memang tidak dirawat atau dihuni selama bertahun-tahun. Padahal, Karanggayam selama bertahun-tahun telah menjadi kawah Chandra di muka bagi calon pemain Persebaya. Chandra menegaskan bahwa Persebaya tidak ingin pengelolaan Karanggayam hanya didasarkan pada romantisme belaka. Karanggayam dengan sejarahnya yang panjang dan sebagai prosesnya pasti tidak bisa hanya sekedar jadi romantisme belaka.
Kalau memang untuk pengembangan sepak bola Surabaya, saya kira harus disiapkan dulu, kata Chandra. Kalau sekarang ini kan sudah bertahun-tahun Wisma Karanggayam tidak terawat. Kalau kemudian misalnya ada peluang pengelolaan, saya kira belum bisa dikatakan sekarang bisa jalan. Karanggayam harus diperbaiki dulu, baru nanti kami bicara ke depan seperti apa, imbuhnya. Chandra mengaku masih belum mengetahui secara pasti poin-poin draft final kerjasama dari Pemkot Surabaya terkait pengelolaan Wisma Karanggayam. Jika ditanya tentang Persebaya tertarik atau tidaknya sebagai klub dan perusahaan, dia akan menimbang terlebih dahulu secara keputusan bisnis. Semua yang menjadi keputusan Persebaya, lanjutnya, harus dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan partner-partner yang telah menjalin kerjasama. Terkait misalnya pengelolaan Karanggayam, kami harus melihat lagi lebih detail seperti apa. Sejauh ini memang kami belum mendapatkan draft final tawaran kerjasamanya seperti apa. Saya kira prosesnya tidak bisa instan karena kami harus terus mempelajari seperti apa, ujarnya. Namun, kalau memang benar-benar mau memanfaatkan Wisma Karanggayam sebagai pengembangan pembinaan pemain usia muda di Surabaya, maka infrastrukturnya harus disiapkan terlebih dahulu secara matang, tuturnya. Pihaknya berharap, semoga Pemkot benar-benar serius mempersiapkan Wisma Karanggayam sebagai pembinaan usia muda di Surabaya. Mudah-mudahan Pemkot bisa serius kalau memang mau mempersiapkan Karanggayam sebagai pusat pembinaan sepak bola di Surabaya, ungkap Chandra. Karanggayam sendiri masih sempat jadi mes bagi pemain Persebaya di awal 2017, saat masa mendatangkan pemain baru. Namun, itu baru bertahan sampai medio April dan para pemain dipindah ke apartemen di kawasan Surabaya Barat. Di momen yang sama, Karanggayam masih jadi lokasi pembinaan pemain lewat 20 klub yang bersaing di kompetisi internal Persebaya. Lapangan Persebaya yang ada di area belakang juga menjadi tempat mengasah kemampuan pemain setiap sore. Namun, situasinya berubah mulai 2019 karena terjadi sengketa. Klub-klub internal Persebaya pun terpaksa pindah tempat ke lapangan lain demi terus bisa menggelar kompetisi internal agar regenerasi pemain tetap berjalan.